Bagaimana kabarnya sobat pediler? Apakah puasanya pada lancar hari ini? Mudah-mudahan semua lancar dan terus tetap semangat ya sobat pediler. Spesial di video kali ini kita kedatangan unit varian terbaru dan di sini Kang Adi akan mengulasnya secara tuntas. Unit ini sangat menarik untuk dari segi tampilannya. Dia memiliki bodi yang ramping ya, lurus, ramping, kecil dan juga ringan. Lumayan untuk FPS-nya, sangat rapat. 958, 919, cukup stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi. Sobat pediler, selamat datang kembali di pusat senapan angin yang berkualitas. Masih tetap di Surabaya Sport Channel. Spesial di video kali ini kita kedatangan unit varian terbaru dan di sini Kang Adi akan mengulasnya secara tuntas. Di sini kita ada unit LDT atau laras dalam tabung dari SAS series. Ya, ini dia unitnya GK Panther LDT. Unit ini sangat menarik untuk dari segi tampilannya. Dia memiliki bodi yang ramping ya, lurus, ramping, kecil dan juga ringan. Sobat pediler, unit ini tergolong ke dalam unit senapan dengan bobot yang standar, yaitu di berat 3,4 kg. Di sini walaupun dia memiliki bodi yang ramping tetapi bobotnya cukup lumayan ya. Kenapa? Tentunya karena faktor dari bahan baku yang menggunakan bahan baku berkualitas ataupun yang grade A. Oke, sekarang kita ulas dari mulai bahan baku. Di sini mulai dari chambernya terlebih dahulu sobat pediler. Untuk chambernya dia menggunakan Dural seri T7. Menariknya untuk LDT ini bentukan chambernya sobat pediler. Untuk yang bagian depan, dia chambernya ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan chamber yang di bagian belakang. Dan secara otomatis unit ini itu harus dan wajib ya dipasangkan rail mountingnya ini. Kenapa? Karena ketika tidak dipasangkan rail mounting ini maka kita tidak akan bisa memasangkan si teleskop karena pastinya otomatis akan nabrak ke bagian chamber yang depan yang tinggi ini. Oke, kemudian di bagian part dalam dari unit ini juga istimewa karena dia sudah menggunakan bahannya, partnya sudah full stainless ya. Mulai dari pendorong peluru dan juga hammer, di sini dia sudah menggunakan bahannya yang stainless. Di sini untuk kokangnya side lever, dia hanya berada di posisinya sebelah kanan, satu posisi saja. Nah sobat pediler, tentunya untuk chambernya ini juga sudah bisa dual mode ya, bisa mode single shoot ataupun mode magazine. Di bagian area bawahnya ini juga sudah dilengkapi dengan cancel kokang dan bisa kita menaruhnya atau memposisikannya di kanan ataupun juga kiri, menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga selera dari kita masing-masing. Di bagian bawahnya lagi di sini yaitu di bagian triggernya sudah menggunakan model match ya untuk triggernya, dan ini sudah dilengkapi juga dengan safety trigger. Ini untuk kita menggunakan safety triggernya harus mengokang terlebih dahulu baru kita akan bisa menggunakan si safety triggernya ini. Ke kanan untuk mengunci dan ke kiri untuk menembak. Wah mantap ya sobat pediler. Powernya luar biasa karena dia LDT, jadi dia memang untuk tekanan angin di dalam ini pasti padat sekali. Oke, sebelum ke yang lain-lain kita akan bahas si bagian pipa dan juga barrelnya. Di sini untuk barrelnya dia menggunakan SAS barrel alur 8 yang tentunya dengan alur 8 ini sudah support untuk ke mimis slug ya sobat bulat. Panjangnya 60 cm, diameternya 14. Di sini dia untuk pipanya menggunakan pipa bahan Dural
dengan diameter 32 mm dan pastinya untuk ketebalan dari pipa ini yaitu di 5 mm. Untuk sambungannya depan belakang di sini dikasih aksen warna yang berbeda supaya nanti memudahkan kita dalam mencari sambungannya. Dan di ujung depan juga di sini tentunya sudah terdapat yaitu nipple untuk pemasangan peredamnya, sehingga ini nanti kita akan menggunakan peredamnya juga yang harus sesuai dengan besar dari pipanya ini. Kenapa? Karena supaya nanti bisa menghasilkan tampilan yang juga lebih keren karena dia sama besar antara peredam dan juga si pipanya, sobat. Oke, kita tertuju di sini di bagian bawah pipa ya. Ada di sini dia untuk rail untuk pemasangan bipod di bawah seperti ini yang seperti kita pasang. Ini untuk rail bipodnya. Dan di sini juga terdapat variasi untuk lubang-lubang kanan ataupun kiri ya, sobat. Tampilannya cukup oke dan ini berfungsi untuk pemasangan daripada penyangga ataupun bipod. Kembali ke bagian chamber, sobat brother. Unit ini memiliki chamber dengan ruang ledak yang cukup besar karena dia di sini untuk bagian bawahnya ya, sobat brother. Ini untuk bawahnya sudah terdapat di sini ruang ledak yang cukup besar. Untuk pengisiannya menggunakan mini coupler standar ya pada senapan angin umumnya. Kemudian untuk manometer ada di samping sebelah kanan. Oke, kita geser di bagian belakangnya di sini yaitu di bagian popor. Popornya ini tidak bisa teleskopik atau tidak bisa maju mundur, tapi bisa dilipat. Untuk melipatnya juga sangat mudah ini ya. Untuk melipatnya kita cukup tekan tombol seperti ini. Nah, ini cukup mudah, bisa diperhatikan, mudah sekali sobat brother. Ini sudah mengunci. Nah, ini tampilannya ketika dilipat. Nah, unit ini juga memiliki panjang yang cukup compact ya, yaitu panjangnya 76 cm ketika dilipat seperti ini. Dan untuk panjang keseluruhannya ketika popornya dikembalikan ke mode normal, ini kita kembalikan ke mode normal, maka dia memiliki panjang keseluruhan di 96 cm. Tidak terlalu panjang sebenarnya dari panjang unit ini, hanya saja karena dari bagian pipanya ini dia yang membentuk kecil sehingga tampilan unit ini sangat panjang sekali. Sebenarnya tidak panjang, hanya karena dia menggunakan pipa yang kecil jadi terlihatnya sangat panjang. Sahabat bediler, ada satu hal yang menarik lagi di sini yaitu di bagian settingan powernya ya, jadi bisa diperhatikan. Nah, ini settingan powernya juga standar yang ada di Surabaya Sport. Untuk settingan power ini harus ekstra lembut, tidak boleh keras-keras ya. Baik sahabat bediler, itu tadi ya untuk spesifikasi dan juga bahan baku dari part-part unit GK Panther LDT ini. Bagaimana dengan akurasi dan juga IPS-nya? Langsung saja kita menuju ke lapangan untuk mengetes akurasi dan IPS. Sahabat bediler, nah sekarang mari kita tes untuk akurasi dan juga EPS dari GK Panther LDT ini. Di sini karena dia menggunakan barrelnya alur 8, maka harusnya ini sudah support untuk slug. Untuk itu, Kang Adi akan mengetesnya di sini menggunakan Mimis SAS slug yang seri Happy berat 13,5 green. Dan tentunya di sini juga sudah kita pasangkan yaitu sebuah krono untuk mengetahui nanti di kecepatan berapa dia mampunya. Untuk jaraknya seperti biasa, dan ini ya untuk anginnya kita start dari 2500 untuk tembakan untuk tekanan anginnya. Nah, sekarang kita langsung saja mulai untuk mendapatkan akurasi yang bagus atau tidak, nanti kita lihat bersama hasilnya apakah akurasinya bisa bagus menggunakan Mimis slug ya. Kita akan buatkan dulu titik perkenaannya. Oke.
Wow, 1002 untuk FPS-nya. Ini settingan powernya ada di rendah, kayaknya ini masih terlalu tinggi juga, kita rendahin lagi. Nah, ini kita setting di paling belakang ya untuk settingan powernya, biar tidak terlalu boros angin juga. 977 setelah kita kasih pelan sedikit. Yang ketiga 970, lumayan untuk FPS-nya. Nah, yang keempat ya 965. Kita coba yang kelima. (963). Cukup stabil, penurunannya tidak terlalu jauh, tidak terlalu signifikan, dan untuk akurasi juga kalau Kang Adi lihat dari teleskop ini sangat rapat. 958. Memang anginnya terus menurun ya, dari tadi 1000 ke 970, 960, dan ini sekarang 958. Kita coba lagi 919. Nah, ini 2 kali lagi ya, kita coba 10 tembakan. Oke, 1 kali lagi biar kita nanti menghitungnya enak untuk konsumsi anginnya juga ya Sobat Builder, karena ini LDT dengan tabung 32, apakah boros atau irit. Oke, yang ke 10 sekarang, ini agak goyang sedikit barusan. Oke. 919. Cukup stabil di FPS-nya, terendahnya di 919, tertingginya tadi di 977, bahkan yang power tadi sebelum dirubah itu di 1000 lebih ya, 1000 lebih sedikit. Nah, sekarang kita cek dulu sisa anginnya untuk 10 kali tembakan. Tadi kita mulai dari 2500, nah sekarang ini tersisa 2000. Termasuk irit juga, ini dari LDT dengan diameter 32, dia 10 kali tembakan menghabiskan 500 PSI, berarti rata-rata 1 kali tembakannya tadi itu 50 PSI. Nah, sekarang mari kita cek hasil akurasinya dari si GK Panther LDT ini. Kalau tadi kita pantaunya dari teleskop, itu lumayan rapat ya, tapi ada melencengnya juga, Nah, ini memang unit ini belum kita apa-apakan, jadi unit baru dari pengrajin, dan ini sebenarnya untuk slug itu kan harus ada perawatan dulu supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi ini di sini tergolongnya lumayan ya, tidak terlalu berantakan juga. Ini 1 jari kelingking lah, udah oke, tergolongnya sudah oke. Oke, kita bahas lainnya di studio. Bagaimana Sobat Builder untuk hasil uji tes menggunakan Mimi Slug 13,5 grain mampu menghasilkan FPS di 925 rata-rata. Tadi kita sudah tes, tertingginya di 1005 dan terendahnya di 915. Bisa kita asumsikan rata-ratakan yaitu di 925 sampai 930 untuk 10 kali tembakan dari GK Panther menggunakan Mimi Slug. Untuk secara akurasi juga tadi tergolongnya cukup rapat ya, itu belum kita melakukan perawatan daripada si barrelnya. Ini masih standar daripada produsennya. Pastinya nanti ketika Sobat Builder melakukan pembelian unit ini akan kita berikan perawatan sehingga bisa menghasilkan akurasi yang jauh lebih akurat. Nah, Sobat Builder, tentunya di sini semua sudah pada penasaran dengan harga dari unit ini dan ingin segera meminang.
Unit ini kita kasih bandrol di harga Rp5.500.000 untuk harga normal. Spesial di launching perdana kali ini, Sobat Builder bisa menembusnya di harga Rp5.250.000. Sudah mendapatkan kelengkapan ada tas, peredam, tali sandang, mimis tes, magasin, dan juga tempat mimis. Tentunya juga sudah dapat surat-surat SPK STKS beserta dengan kartu garansi resmi dari Surabaya Sport Channel. Spesial untuk Sobat Builder yang ingin melakukan pembelian secara full set agar jauh lebih hemat juga sangat bisa sekali, dan di sini sudah kita sediakan. Untuk harga full setnya di harga Rp6.250.000 akan langsung mendapatkan unit GK Panther LDT ditambahkan dengan pompa 6000 PSI dan teleskop Discovery 3-9x40. Dengan pembelian full set, Sobat Builder bisa otomatis hemat hingga Rp750.000. Bagaimana Sobat Builder? Sudah cocok dengan tampilannya? Sudah sesuai dengan harganya? Bisa langsung dipinang di CS-nya Surabaya Sport di bawah sini, baik di CS1 ataupun di CS2. Terima kasih untuk seluruh Sobat Builder yang sudah bergabung, dan jangan lupa untuk terus mendukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya supaya Sobat Builder tidak ketinggalan info-info terbaru mengenai produk senapan angin beserta promo-promo menarik yang ada di gudang Surabaya Sport Channel. Terima kasih, Kang Adi pamit undur diri. Salam satu laras, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unit berkualitas di Surabaya Sport Pusat.